Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pelajaran SKI yang berjudul Proses Masuknya Agama Islam ke Indonesia. Sebelum agama Islam datang, bangsa Indonesia sudah mempunyai bermacam-macam kepercayaan, misalnya animisme dan dinamisme. Aliran kepercayaan tersebut sangat kuat menancap di hati sanubari para penganutnya. Dengan mengangkatnya pengaruh kepercayaan di masyarakat itu, maka agama Islam menjadi sulit masuk dan berkembang di Indonesia. Tetapi, karena para penyebar agama Islam sangat kuat dan gigih, didukung dengan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, maka akhirnya agama Islam dapat disambut oleh masyarakat sekitarnya. Dalam hal masuknya agama Islam di Indonesia sampai sekarang tidak diketahui kapan tepatnya. Tetapi di kalangan pakar sejarah terdapat setidaknya dua pendapat. Pendapat pertama meyakini bahwa agama Islam masuk pertama kali di Indonesia pada abad pertama Hijrah atau pada abad ke-7 Masehi. Adapun bukti-bukti yang mendukung pendapat pertama ini di antara lain sebagai berikut. 1. Dari catatan sejarah kerajaan Cina. 2. Dari berita Chow Kufeng 1178 Masehi. 3. Dari berita Jepang 784 Masehi. 1. Dari catatan sejarah kerajaan Cina. Di negeri Cina terdapat catatan sejarah yang menyatakan bahwa pada masa dinasti Tang ada rencana penyerangan dari orang-orang Tarsis, ditafsirkan Wolling yang diperintahkan oleh Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Tetapi rencana penyerangan tersebut gagal karena pemerintahan Ratu Sima terlalu kuat untuk dikalahkan. 2. Dari berita Kou Kufei 1178 Masehi, menurut berita yang dikabarkan oleh Kou Kufei, di Indonesia ketika itu terdapat dua tempat yang merupakan komunitas orang Tasik, yaitu di Poloan dan di Sumatera Selatan. Daerah ini termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Sekarang ini Poloan lebih dikenal dengan nama Kuala Lumpur di Terengganu, Malaysia. 3. Dari berita Jepang 784 Masehi. Menurut berita Jepang, diceritakan tentang perjalanan pendeta Kansin ke Indonesia. Diceritakan pula bahwa ketika itu pelabuhan Kanton terdiri kapal-kapal Pose dan Tasiko. Para ahli sejarah menafsirkan istilah Pose sebagai bangsa Melayu dan Tasik ditafsirkan sebagai bangsa Arab. Sedangkan pendapat kedua para pakar sejarah cenderung meyakini bahwa masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Yang menjadi dasar pendapat kedua ini adalah adanya pemerintahan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang terdiri pada abad ke-13 Masehi. Bukti-bukti yang mendukung pendapatan ini adalah sebagai berikut. A. Catatan sejarah perjalanan Marco Polo. B. Dari berita Ibnu Battuta. A. Catatan sejarah perjalanan Marco Polo 1292 Masehi. Catatan sejarah ini menuturkan tentang Marco Polo yang mengadakan ke negeri Cina ketika melintasi daerah Sumatera bagian utara. Marco Polo menyempatkan singgah di kerajaan Samudra Pasai sebelum dia kembali ke Eropa. D. Dari berita Ibnu Battuta. Kisah ini Battuta pada abad ke-13 Masehi mendukung pendapat kedua ini. Ketika itu ditemukan pula sebuah batu nisan Sultan Malik as-Saleh di Sumatera Utara yang menunjukkan Ramadan 676 Hijriah 1297 Masehi. Sultan Malik as-Saleh adalah seorang pengajar ilmu tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Penyebaran agama Islam pada waktu itu dilakukan oleh para pedagang karena perdagangan merupakan salah satu jalan yang cukup efektif untuk berdakwah. Dikatakan efektif karena ketika itu pelayaran dan perdagangan internasional berkembang dengan pesat, sehingga wajar kalau daerah-daerah pesisir merupakan daerah yang terlebih dahulu menerima kehadiran agama Islam.
Disinilah orang-orang dari berbagai negara saling bertemu untuk melakukan transaksi jual beli sebagai upaya dakwah. Para pedagang muslim senantiasa memasukkan unsur-unsur agamis dalam transaksinya. Hal itu menyebabkan banyak orang yang tertarik dengan ajaran Islam. Akhirnya agama Islam dapat diterima dan banyak yang menganutnya. Selain dari para dai, kedatangan para dai yang mengajarkan agama Islam ini lebih mempercepat penyebaran agama Islam di Indonesia. Para dai yang dikirim itu kemudian mencetak kader-kader ulama atau guru agama lokal dengan cara mendirikan tempat-tempat menuntut ilmu agama atau pesantren. Selain dua kelompok penyebar agama di atas, ada kelompok lain yang juga disebut sebagai penyebar agama Islam. Mereka adalah kaum Sufi yang yaitu pada abad 13 Masehi sudah datang ke Indonesia. Selain para penyebar agama Islam, baik pedagang maupun para dai dari negara-negara Timur Tengah. Di pihak lain, tentu ada golongan yang menerima ajaran tersebut. Di Indonesia terdapat dua kelompok besar menerima ajaran agama Islam. Kelompok tersebut adalah golongan atas dan golongan bawah. Golongan atas atau elit, misalnya para penguasa, raja, bangsawan. Sedangkan dari kelompok bawah adalah dari kalangan wong cilik, masyarakat atau lapisan bawah. Kelompok elit ini selain sebagai penguasa politik juga berperan penting sebagai penentu kebijakan dalam perdagangan dan pelayaran. Dari kalangan elit tersebut tentu ada para pemilik saham maupun pemegang monopoli perdagangan dan pelayaran. Mereka inilah yang sering berhubungan langsung dengan para pedagangan pendatang, terutama pedagangan dari Gujarat atau India yang ketika itu cukup berperan dalam dunia perdagangan. Cara masuknya agama Islam ke Indonesia. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berjalan dengan damai tanpa paksaan. Tidak begitu banyak rintangan dan hambatan, tetapi kadang-kadang penyebaran agama Islam harus dilakukan dengan penaklukan. Cara-cara ini dilakukan apabila situasi dan kondisi politik di kerajaan-kerajaan itu dalam kekacauan, sebagai akibat dari perbuatan kekuasaan maupun akibat politik lainnya. Pada umumnya agama Islam masuk di Indonesia dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 1. Perdagangan, 2. Perkawinan, 3. Pendidikan, 4. Tasawuf, 5. Kesenian. 1. Perdagangan. Dalam kegiatan pelayaran antar negara yang ramai membuat perdagangan semakin semarak dan meluas. Pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-16 Masehi merupakan tahap awal masuknya agama Islam di Indonesia melalui perdagangan ini. 2. Perkawinan. Para pedagang itu ada yang lama tinggal di Pekojan, bahkan ada yang menetap. Maka tidak aneh kalau para pedagang muslim yang datang ke Indonesia tersebut akhirnya banyak yang menikah dengan wanita-wanita penduduk asli. 3. Pendidikan. Pendidikan juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Pendidikan tersebut dilaksanakan di pesantren-pesantren yang mampu oleh para kiai. Apabila kiai yang mengajar di suatu pesantren mempunyai karisma, maka pesantren tersebut menjadi berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. 4. Tasawuf. Tasawuf mengandung arti ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Karena dengan tasawuf ini bagi orang-orang yang telah memiliki dasar ketuhanan lebih mudah ditemukan dalam hikayat masyarakat setempat. Para tokoh penyebaran tasawuf yang terkenal misalnya Syekh Abdul Samad, Hamzah Fansuri, dan Naruddin Araniri. 5. Kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui kesenian. Peninggalan dari hasil penyebaran Islam melalui dunia kesenian. 5. Kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui kesenian. Peninggalan dari hasil penyebaran agama Islam melalui dunia seni ini banyak kita jumpai. Contoh peninggalan seni tersebut misalnya seni pahat, seni musik, seni sastra, juga bangunan. Bangunan tempat beribadah misalnya masjid kuno di Demak, di Cirebon, di Aceh, dan di Banten. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.